Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, yaitu kisah Bang Pian. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo ini selalu ditunggu-tunggu ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu setia mendukung kami, karena kehadiran teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, gak pakai kepanjangan lagi basa-basinya, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Pertarungan gaib di rumah Pak Bambang. Kisah Bang Pian. Bang Pian yang awalnya hendak beristirahat setelah lelah seharian bekerja, harus menunda waktu bersantainya bersama keluarga ketika Baba Ali datang bersama Pak Bambang malam itu. Kedatangan Baba Ali dan Pak Bambang di saat-saat menjelang waktu istirahat tidak lain karena sebuah kepentingan yang sangat mendesak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gua kata lu dinas malam, Yan. Pas banget lo ada di rumah, ujar Baba Ali yang merasa sangat senang malam itu ketika ia mendapati Bang Pian yang sedang duduk santai di teras depan rumahnya. Waalaikumsalam, baru aja pulang Mbak, masuk pagi tadi saya, balas Bang Pian yang langsung berdiri dan membukakan pintu pagar rumahnya. Nah, kebetulan dah, buruan lu ganti baju sana, pinta Baba Ali yang sontak membuat Bang Pian terkejut. Lah, ganti baju? Emangnya sih mau diajak kemana? Plesir, balas Bang Pian dengan wajah kebingungannya. Plesar plesir, gua mau ngajak lu main ke rumahnya Mas Bambang, ujar Baba Ali yang seketika membuat Bang Pian menghela nafas panjangnya. Yalah, kirain mau ngajak ngopi di kafe, ujung-ujungnya mah urusan demit lagi nih dah, balas Bang Pian membuat Baba Ali dan Pak Bambang tersenyum mendengarnya. Dah buruan, lu ganti baju sono, ini keadaan semi darurat. Kalau kata orang-orang udah siaga 3 ini Mayan, ujar Baba Ali yang raut wajahnya seketika berubah. Mau siaga 3 kek, mau 4 kek, emang saya pikirin. Baba lagian ada-ada aja, malam-malam begini ganggu waktunya orang nyantai, balas Bang Pian dengan wajah yang terlihat mulai kesal. Begini Bang Pian, saya mau minta tolong. Karyawan saya ada yang ketempelan, setelah Pak Bambang yang membuat Bang Pian terkejut mendengarnya. Ketempelan Om? Emangnya ketempelan koyo cabe apa ketempelan perangko Om? Balas Bang Pian yang membuat Pak Bambang tersenyum sekaligus membuat Baba Ali melepaskan kopiahnya dan bersiap untuk memukul kepala Bang Pian. Ketempelan makhluk halus loh Bang, masa ya ketempelan koyo? Balas Pak Bambang yang dengan serius menanggapi. Halusnya kayak tepung terigu apa tepung beras Om? Balas Bang Pian lagi yang membuat Baba Ali melangkah dan melayangkan kopiah hitamnya tepat ke arah kepala Bang Pian. Duh sakit Mbak. Dani aki-aki main nyelepat-nyelepet aja. Imbu Bang Pian sambil mengusap-ngusap kepalanya. Ya lagian lo bercanda aja, kan udah gua kata ini keadaan darurat siaga 3. Buruan lo ganti baju, kasihan tuh anak buahnya Mas Bambang udah pada kesakitan, pinta Baba Ali dengan tegas. Dengan raut wajah cemas, Pak Bambang pun mulai menceritakan kejadian yang menimpa Jaja, salah seorang karyawannya yang ikut bekerja di konveksi baju miliknya. Jaja yang biasanya rajin dalam bekerja itu mendadak jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Demam tinggi yang dialami Jaja membuat tubuhnya lemah dan rasa sakit di bagian kemaluannya membuatnya meringis kesakitan. Semua itu terjadi dengan tiba-tiba, seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai dan menyerangnya. Waduh, jangan-jangan dia habis kencing sembarangan ya Om ya, seru Bang Pian yang merasa terkejut ketika mendengar cerita tentang Jaja dari Pak Bambang. Ya mana kita tahu ya, makanya buruan lu ganti baju dah, terus kita plesir ke konveksinya Mas Bambang, balas Baba Ali yang membuat Bang Pian menggelengkan kepalanya.
Plesir ke konveksi. Abah mah ngadi-ngadi aja. Itu mah bukan plesir tapi nyengir, balas Bang Pian yang langsung berlalu masuk ke dalam untuk mengganti pakaiannya dan juga sekalian berpamitan kepada Intan. Sesampainya di tempat yang mereka tuju, Bang Pian, Baba Ali dan Pak Bambang menghentikan langkah mereka di hadapan sebuah rumah tua yang berada di pinggir jalan besar. Bang Pian yang biasanya selalu terlihat tenang kala itu tampak terkejut saat mendapati rumah tersebut. Rumah itu nampak suram, seolah-olah dibayangi oleh sesuatu yang tidak terlihat, namun keberadaannya jelas terasa. Di bawah sinar bulan, dengan bias cahaya samar, rumah itu tampak semakin kelam dengan cat yang mengelupas, jendela-jendela yang retak, dan pintu kayu yang sudah sangat usang. "Lah, ini rumahnya siapa, Bang? Serem bener," tanya Bang Pian kepada Baba Ali. "Ya rumahnya Mas Bambang Pian, dia beli rumah lagi, bakal konveksi bajunya. Nah, yang dikomplek khusus, dia bakal konveksi celana," balas Baba Ali mencoba menjelaskan. "Buset, rumah serem begini dia beli. Demen amat beli rumah yang tempatin demit," gerutu Bang Pian sambil terus memandangi rumah tua tersebut dan sekitarannya. Pak Bambang yang berdiri di samping mereka hanya bisa menghela nafas panjang. Rumah yang dibelinya itu pada awalnya hanya sekedar bangunan tak terurus di matanya, tapi setelah ditempati dan dijadikan konveksi, rumah tersebut memancarkan aura yang berbeda. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang menggetarkan hati bahkan sebelum mereka melangkah masuk. Aura gelap yang menyelimuti rumah itu terasa begitu kuat, membuat setiap helaan napas terasa berat. "Yang sakit ada di rumah ini, Om?" tanya Bang Pian kepada Pak Bambang. "Oh iya Bang, Jaja dan 4 orang temannya tinggal dan bekerja di sini," balas Pak Bambang menjelaskan. "Waduh, kalau disuruh ngobatin di mari mah saya kagak sanggup dah. Belum juga ngobatin si Jaja, yang ada saya udah dikeroyok sama demit-demit yang ada di sini," ujar Bang Pian yang sontak membuat Pak Bambang dan Baba Ali terkejut. "Lah, terus bagaimana ya? Kan kesian tuh orang. Dia udah kesakitan dia tadian," balas Baba Ali. Mending begini dah. Kita bawa dulu aja si Jaja ke tempat lain, bawa ke rumah Om Bambang kek, apa ke konveksi yang di komplek kek. Nah, pokoknya mah jangan di mari. Berat soalnya, Mbak, ujar Bang Pian menjelaskan kepada Baba Ali dan juga Pak Bambang. "Oh baik, kalau begitu biar saya bawa ke rumah saya aja ya Bang, biar supaya lebih leluasa di sana," balas Pak Bambang yang menyetujui permintaan Bang Pian. Dengan langkah tertati-tati, Jaja mendekati mobil kijang berwarna putih milik Pak Bambang. Wajahnya yang pucat menunjukkan betapa sakit yang dirasakannya begitu menyiksa. Setiap langkah terasa berat, seperti ada beban yang menekan tubuh. Keringat dingin membasahi keningnya, sementara nafasnya terengah-engah menahan rasa nyeri yang terus menerpa. Pak Bambang yang sedari tadi mengamati dengan cemas segera membuka pintu mobil dan dengan cepat membantu Jaja masuk ke dalam. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Bambang langsung menyalakan mesin mobil dan melaju dengan kecepatan sedang untuk menuju ke rumahnya. Malam itu, jalanan terasa begitu lengang, seolah-olah memberi mereka jalan untuk segera sampai ke tujuan. Di sepanjang perjalanan, Jaja terdiam, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menjadi. Matanya sesekali terpejam seakan mencari ketenangan di tengah penderitaan yang dirasakan. Pak Bambang sesekali melirik ke arah Jaja melalui kaca spion, memastikan bahwa anak muda itu masih bertahan. Sementara itu, pikiran Pak Bambang terus-menerus melayang ke rumahnya, di mana Baba Ali dan Bang Pian sudah menunggu untuk memberikan pertolongan yang dibutuhkan. Tidak lama kemudian, mereka pun tiba di rumah Pak Bambang. Mobil berhenti dengan perlahan di depan pintu garasi dan Pak Bambang segera turun untuk membuka pintu penumpang. Dengan hati-hati, dia yang dibantu beberapa orang lainnya memapa Jaja keluar dari mobil dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah Pak Bambang, Bang Pian sudah menunggu bersama Baba Ali dan juga salah satu orang kepercayaan Pak Bambang yang mengurusi usaha konveksinya. Dia menyambut kedatangan Jaja dengan tenang, namun matanya memancarkan kekhawatiran yang tidak bisa disembunyikan. Tanpa banyak bicara, Bang Pian segera mulai memeriksa kondisi Jaja, mencoba memahami seberapa parah sakit yang dirasakan pemuda itu. Dengan keahliannya,
Bang Pian mulai mengobati Jaja dan memberikan perawatan yang diperlukan untuk meredakan rasa sakit dan mempercepat penyembuhan. Suasana di dalam rumah itu terasa hening, hanya diisi oleh suara-suara pelan dari kegiatan pengobatan yang dilakukan Bang Pian. Pak Bambang mengawasi dengan cermat, berharap semua akan segera membaik. Waduh Jak, emangnya lo kencing di mana? Udah bengkak aja itu telur puyuh lo, ujar Bang Pian yang sontak membuat suasana tegang berubah menjadi rileks kembali. Lu mah bercanda mulu Dayan ya, gue sepet juga lu lama-lama, sahut Baba Ali sambil mengangkat kopiah hitam yang dipakainya. Idih, siapa yang bercanda? Emang bener, tuh lihat tuh udah bengkak ini telur puyuhnya. Lah kalau kagak percaya, Baba periksa nih, coba, balas Bang Pian yang membuat Pak Bambang dan beberapa orang yang ada di rumah itu tersenyum mendengarnya. Lagian lu sih pakai kencing sembarangan, lu jadi marah kan yang punya tempat di sono, ujar Bang Pian kepada Jaja yang terlihat menahan rasa sakit sekaligus malu. Setelah rasa sakitnya berkurang, Jaja pun mulai menjelaskan kenapa dia memilih untuk buang air kecil di samping rumah tua yang baru beberapa hari ditempatinya bersama 4 teman yang lain. Dan setelah kejadian malam itu, Jaja merasa ada sesuatu yang tidak beres sejak dia memutuskan untuk buang air kecil di samping rumah tua yang baru saja mereka tempati. Rumah itu memang sudah sejak awal membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi dia tak pernah menyangka akan melihat sesuatu yang begitu menakutkan. Sosok perempuan berambut panjang dengan gaun putih yang menjuntai dan berdiri di atas bak di dalam kamar mandi itu merupakan pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Jaja yang awalnya hanya merasa cemas dengan kondisi rumah itu kini benar-benar ketakutan. Dia tidak pernah menyangka akan melihat hantu yang sering diceritakan dalam kisah-kisah mistis yang dia dengar sejak kecil. Malam itu, ketika hendak pergi ke kamar mandi, dia hanya berniat melakukan rutinitas biasa, namun begitu membuka pintu kamar mandi, tubuhnya mendadak membeku, matanya terbelalak melihat sosok tersebut yang tampak begitu nyata dengan rambut hitam panjang yang terurai menutupi sebagian wajah dan gaun putih yang terlihat kotor dan usang. Ketakutan yang luar biasa membuat Jaja tak sanggup berteriak. Dia hanya bisa mundur perlahan, kemudian berlari secepat mungkin untuk kembali ke kamar. Keringat dingin mengalir di tubuhnya, sementara jantungnya berdegup kencang. Sesampainya di kamar, dia menceritakan apa yang dilihatnya kepada teman-temannya dengan suara gemetar. Teman-temannya berusaha menenangkan Jaja, tetapi tak satu pun dari mereka berani pergi ke kamar mandi untuk memastikan apa yang dilihat Jaja. Namun, ketakutan Jaja tidak berhenti di situ. Rasa ingin buang air yang tak tertahankan membuatnya harus mencari cara lain. Dalam keputusasaannya, ia memutuskan untuk membuka pintu samping ruangan tempat mereka beristirahat. Pintu itu biasanya hanya digunakan sebagai jalan darurat, namun malam itu menjadi satu-satunya pilihan bagi Jaja yang sudah sangat terdesak. Dan tanpa berpikir panjang, Jaja langsung menuju pintu samping. Malam yang sepi dan gelap semakin menambah suasana mencekam. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu dan keluar ke halaman samping rumah. Di sana, di bawah langit malam yang gelap, dia buang air kecil tepat di depan pintu. Meski tubuhnya masih diliputi ketakutan, Jaja tidak punya pilihan lagi. Setelah selesai, dia cepat-cepat kembali ke dalam rumah, menutup pintu dan bergabung kembali bersama teman-temannya. Dan sejak malam itu, Jaja merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Tubuhnya mulai merasa tidak enak dan tak lama kemudian dia jatuh sakit. Demam tinggi yang disertai rasa sakit yang tak bisa dijelaskan mulai menggerogoti tubuhnya. Dia merasa ada yang salah, namun tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketakutan akan sosok perempuan itu terus menghantuinya, membuatnya tak bisa tidur nyenyak. Jaja mulai menyadari bahwa apa yang dialaminya bukanlah sekedar penyakit biasa. Sesuatu telah terjadi setelah ia buang air kecil di samping rumah tua itu. Dan kini dia harus menghadapi konsekuensi dari keputusannya di malam itu. Yan, emangnya kantong menyana si Jaja diapain sama tuh demit? Bisa-bisanya bengkak begitu dah, bisik Baba Ali yang penasaran dengan apa yang sedang dialami oleh Jaja malam itu.
Telurnya dipejak, Mbak. Itu demit-demit perempuan kayaknya. Kesel banget sama tuh orang. Balas Bang Pian sambil tersenyum kepada Baba Ali. Waduh, ngilu amat ya Baba dengernya. Lah buruan Dayan, lu suruh begitu demit. Pinta Baba Ali yang ekspresi wajahnya terlihat ikut menahan rasa sakit yang sedang dialami oleh Jaja. Bang Pian pun mulai menjelaskan kepada Pak Bambang tentang rumah yang baru dibelinya itu. Kala itu, Bang Pian sudah mulai merasakan kehadiran energi yang berbeda sejak pertama kali menjejakkan kaki di depan rumah tua itu. Dia merasa ada sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang lebih dari sekedar suasana suram yang menyelimuti rumah itu. Dengan mata batin yang tajam, Bang Pian mencoba mengamati lebih dalam dan apa yang dilihatnya membuatnya merasa perlu untuk segera memberitahu Pak Bambang. Bang Pian menjelaskan kepada Pak Bambang bahwa rumah tua ini ternyata bukan sekedar bangunan yang telah lama ditinggalkan. Menurut penglihatan mata batinnya, rumah tersebut dihuni oleh banyak makhluk gaib dan beberapa di antaranya sudah menetap di sana sejak cukup lama. Mereka adalah sosok-sosok yang tak kasat mata, tetapi keberadaannya sangat nyata dan bisa mempengaruhi orang-orang yang tinggal atau bahkan hanya sekedar berkunjung ke rumah itu. Dia merasakan energi yang berat dan gelap di seluruh penjuru rumah. Di setiap sudut, setiap ruangan tampaknya dihuni oleh makhluk yang berbeda-beda masing-masing dengan niat dan tujuan yang tidak selalu bersahabat. Ada yang hanya sekedar menumpang, tetapi ada pula yang lebih agresif, mungkin merasa terganggu dengan kehadiran manusia yang tiba-tiba menduduki tempat yang selama ini mereka anggap sebagai wilayah mereka. Dan salah satu sosok yang paling kuat yang dirasakan oleh Bang Pian adalah sosok perempuan tua berambut acak-acakan dengan gaun merah. Sosok tersebut diyakini oleh Bang Pian sebagai sosok yang menguasai makhluk lainnya yang mungkin dilihat oleh Jaja di kamar mandi malam itu. Sosok makhluk gaib tersebut tampaknya memiliki keterikatan yang kuat dengan rumah tersebut, mungkin karena suatu kejadian di masa lalu yang membuatnya terjebak di sana. Energinya sangat dominan dan dia tampaknya memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi dan bahkan mencelakai manusia seperti yang terjadi kepada Jaja. Bang Pian juga merasakan adanya beberapa makhluk gaib lain yang lebih kecil, tetapi tidak kalah mengganggunya. Mereka sering berkumpul di area tertentu seperti di dapur, kamar mandi, dan ruangan-ruangan gelap yang jarang terjamah cahaya mentari. Makhluk-makhluk ini suka bermain-main dengan manusia, menyebabkan gangguan kecil seperti suara-suara aneh, bayangan yang melintas cepat, atau perasaan diawasi yang membuat bulu kuduk merbang. Dia memperingatkan Pak Bambang bahwa selama makhluk-makhluk itu masih ada di rumah tersebut, tidak akan ada kedamaian bagi siapapun yang tinggal di sana sebelum mereka membersihkan dan memindahkan makhluk-makhluk tersebut, atau setidaknya menenangkan mereka agar tidak mengganggu lagi. Jika tidak, kondisi yang dialami oleh Jaja mungkin hanya awal dari serangkaian gangguan yang lebih parah. Dengan penjelasan itu, Pak Bambang mulai menyadari bahwa apa yang dialami oleh Jaja bukanlah suatu kebetulan. Rumah yang dianggapnya sebagai tempat usaha yang ideal ternyata menyimpan misteri kelam yang perlu segera diselesaikan. Bang Pian kemudian menawarkan bantuannya untuk melakukan pembersihan spiritual di rumah itu dengan harapan bisa mengembalikan kedamaian dan melindungi semua orang yang tinggal dan bekerja di sana dari gangguan makhluk gaib. Lagian si Om Bambang kagak nanya-nanya dulu. Lain kali mah Om, tanya dulu sama orang yang ngerti sebelum beli sesuatu. Apalagi nih rumah, itu kan pasti gede, ujar Bang Pian yang membuat Pak Bambang menghela nafas panjangnya. Nah, bener juga itu apa kata si Pian. Lagian kan orang-orang kayak kita emang kagak paham, jangan kata bakal ngelihat yang goib. Nah, kita aja ngelihat tulisan kudu dibantu pakai kacamata,
Benar kagak? Imbu Baba Ali yang membuat Pak Bambang tersenyum mendengarnya. Pak Bambang mulai menceritakan kepada Bang Pian dan juga Baba Ali bagaimana dia bisa mendapatkan rumah tua itu yang kini menjadi sumber masalah baru bagi dirinya dan para pekerjanya. Menurut cerita dari Pak Bambang, rumah itu bukanlah properti yang dibelinya secara langsung. Sebenarnya, rumah tersebut adalah hasil dari penyitaan yang terpaksa dia lakukan terhadap seorang klien bisnisnya yang memiliki hutang dalam jumlah yang cukup besar kepada Pak Bambang. Pak Bambang bercerita bahwa kliennya itu sudah lama terjerat masalah keuangan dan selama beberapa bulan terakhir klien tersebut berulang kali gagal membayar hutangnya meskipun pada awalnya Pak Bambang mencoba bersikap lunak dan memberikan waktu tambahan untuk pelunasan. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan lain selain menuntut pelunasan hutang tersebut. Teman bisnisnya itu tampaknya sudah kehabisan opsi hingga pada akhirnya dia menawarkan rumah tua tersebut sebagai bentuk pembayarannya. Meskipun besar dan berada di lokasi yang strategis, tapi rumah itu sudah lama tidak terurus, dindingnya yang kusam, halaman yang dipenuhi rumput liar, dan suasana suram yang menyelimutinya membuat banyak orang menghindar dari properti tersebut. Namun, Pak Bambang melihat peluang di balik kondisinya yang tidak terawat itu. Dia berpikir untuk menjadikannya sebagai tempat produksi bagi konveksi bajunya yang sedang berkembang. Setelah melakukan beberapa perbaikan dasar, Pak Bambang segera memindahkan sebagian operasional konveksinya ke rumah itu. Dia berpikir bahwa dengan sedikit renovasi dan penambahan peralatan, rumah tua itu bisa diubah menjadi tempat produksi yang efisien. Namun, apa yang tidak diketahui Pak Bambang adalah sejarah kelam dan kehadiran makhluk-makhluk gaib yang menghuni rumah tersebut. Meskipun Pak Bambang pada awalnya merasa senang dengan hak milik rumah itu, kegembiraannya dengan cepat berubah menjadi kecemasan ketika Jaja dan beberapa pekerja lainnya mulai mengalami gangguan. Kejadian-kejadian aneh seperti penampakan dan aura tidak menyenangkan yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di sana membuat Pak Bambang menyadari bahwa rumah tua itu mungkin menyimpan lebih dari sekedar nilai material. Pak Bambang juga mengingat kembali saat teman bisnisnya itu menyerahkan rumah tersebut. Dia tampak lega sekaligus merasa senang karena pada akhirnya hutangnya dapat dibayar dengan lunas. Saat itu Pak Bambang tidak terlalu memperhatikan, tetapi kini semua mulai masuk akal. Rumah itu mungkin adalah beban yang selama ini coba dilepaskan oleh kliennya itu, bukan hanya karena hutang, tetapi karena hal-hal lain yang lebih sulit untuk dijelaskan. Dengan menceritakan asal-usul rumah tersebut kepada Bang Pian, Pak Bambang berharap dia bisa mendapatkan jawaban dan solusi. Dia menyadari bahwa mengambil alih rumah itu mungkin telah membawa masalah yang lebih besar dari yang ia bayangkan sebelumnya. Sekarang, dengan bantuan Bang Pian, Pak Bambang berharap bisa membersihkan rumah itu dari segala hal yang mengganggu agar tempat produksi tersebut bisa beroperasi dengan tenang dan juga aman. Malam itu, suasana mulai kembali terasa mencekam setelah Pak Bambang selesai menceritakan bagaimana dia mendapatkan rumah tua tersebut. Seiring dengan berjalannya malam, keterangan yang sempat tercipta di rumah Pak Bambang itu mendadak pecah ketika tiba-tiba saja tubuh Jaja mulai menggeliat tak terkendali. Wajahnya yang sebelumnya tenang kini menunduk dengan ekspresi kesakitan seolah ada sesuatu yang sangat berat menekan dirinya. Nafasnya memburu dan seluruh tubuhnya tampak menegang. Bang Pian yang memang sudah berpengalaman dalam hal-hal seperti ini segera menyadari apa yang terjadi. Dia tahu bahwa Jaja sedang dirasuki oleh makhluk gaib yang menghuni rumah tua tersebut. Tanpa ragu, Bang Pian mendekati Jaja yang kini tampak tak berdaya di bawah pengaruh sosok makhluk tak kasat mata itu yang menguasai tubuhnya.
Dia menyuruh Pak Bambang dan juga Bapak Ali untuk menjauh sedikit, memberikan ruang agar Bang Pian bisa mulai melakukan pekerjaannya. Bang Pian mulai mengamati gerak-gerik Jaja dengan seksama. Tubuh Jaja terus menggeliat, sementara suara erangan perlahan-lahan keluar dari mulutnya membuat suasana semakin mencekam. Bang Pian kemudian menundukkan kepala sedikit, menyatukan tangan di depan dada, dan mulai mengucapkan doa-doa yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun itu. Suaranya tenang namun tegas, memancarkan kekuatan dan kepercayaan diri, seolah berusaha menenangkan Jaja dan juga makhluk yang ada di dalamnya. Sementara Bang Pian mulai berusaha berkomunikasi dengan sosok gaib yang merasuki tubuh Jaja semakin bergetar hebat. Matanya tertutup rapat, namun dari bibirnya keluar suara lirih yang bukan suara asli Jaja. Suara itu terdengar dalam dan penuh kemarahan, memberikan kesan bahwa makhluk yang bersemayam di dalam tubuh Jaja adalah sosok makhluk gaib yang cukup kuat dan tidak mudah untuk diusir. Bang Pian terus melanjutkan doa-doanya, berbicara dengan lembut, namun penuh kewibawaan kepada sosok yang merasuki Jaja. Dia bertanya, siapa sebenarnya sosok tersebut? Mengapa dia mengganggu Jaja dan apa yang diinginkannya? Melalui tubuh Jaja, sosok yang sedang berada di dalam tubuh Jaja itu mulai merespon dengan suara serak dan penuh dendam. Dia menceritakan bahwa dia adalah salah satu penghuni lama rumah tua itu yang merasa terganggu dengan kehadiran manusia yang tiba-tiba datang dan menempati tempat tinggalnya tanpa izin. Bang Pian mendengarkan dengan seksama, memahami bahwa sosok ini bukan hanya sekedar penghuni biasa, tetapi mungkin memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan rumah tersebut. Makhluk gaib tersebut merasa jika rumah itu adalah miliknya dan kehadiran Jaja serta teman-temannya yang lain telah melanggar wilayah pribadinya, memicu kemarahan yang kini dilampiaskan kepada Jaja. Manusia kurang ajar, berani-beraninya mengganggu ketenangan kami dan juga mengotori tubuh kami dengan air kotor yang berasal dari kemaluannya, ujar sosok makhluk gaib yang berada di dalam tubuh Jaja dengan suara menggenggam dan terdengar agak serak. Ya maafin deh ya, lah daripada kan pada kagak tahu kalau di rumah itu banyak yang nempatin. Namanya juga manusia kan kagak semuanya bisa ngeliat makhluk-makhluk kayak lu, balas Bang Pian dengan tenang dan sopan. Aku minta kalian pergi, tinggalkan rumah itu. Jika tidak, maka akan aku bawa lelaki ini ke alamku karena dia telah berani mengotori tubuhku dengan air kotor itu, balas sosok makhluk yang ada di dalam tubuh Jaja. Ya Pandi kagak ngeliat. Lagian emangnya bener situ kena air kencingnya si Jaja? Tanya Bang Pian yang langsung dibalas dengan anggukan kepala oleh Jaja. Bohong lu, masa iya lu dikencingin Jaja diem aja, lagian ngapain juga lu di depan pintu samping rumah? Imbu Bang Pian yang mencoba mencairkan suasana dengan gaya bicaranya yang terkenal kocak. Rumah itu adalah rumahku. Jadi jika ada orang yang membuang kotoran sembarangan tempat, itu sama saja dengan mengotori tubuh kami, balas sosok itu lagi dengan suara yang terdengar semakin parau. Dengan penuh kesabaran dan ketenangan, Bang Pian mulai merundingkan cara agar makhluk tersebut mau meninggalkan tubuh Jaja. Dia menawarkan untuk membersihkan rumah tersebut dan juga menawarkan untuk memindahkan sosok-sosok makhluk gaib yang berada di sana agar tidak terganggu dengan aktivitas orang-orang yang kini menempati rumah itu. Ya udah, lepasin deh ya. Kasihan nih orang, set deh, dia udah ngerasain kesakitan banget. Lepasin ya, minta Bang Pian kepada sosok makhluk gaib yang masih bertahan di dalam tubuh Jaja. Tidak, aku akan membawa orang ini ke alamku, balas sosok makhluk gaib tersebut dengan suara yang terdengar tegas. Ya, kalau kagak mau ngelepasin ya kagak apa-apa. Tapi jangan nyalain gue ya. Kalau tempat lu nanti gue acak-acak.
balas Bang Pian yang tidak kalah tegas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Bang Pian perlahan menutup kedua matanya, menyatukan kedua tangannya di depan dada, dan mulai melantunkan doa-doa ruqyah dalam hati. Suasana di ruangan itu semakin mencekam, seolah-olah waktu berhenti sejenak saat Bang Pian mulai menyalurkan kekuatannya melalui doa-doa yang sakral. Setiap kalimat yang terucap dalam batinnya membawa kekuatan spiritual yang ditujukan untuk mengusir sosok makhluk gaib yang sedang menguasai tubuh Jaja. Bang Pian tetap tenang dan fokus. Meskipun di depannya tubuh Jaja masih terlihat menggeliat dalam kesakitan, setiap kali Bang Pian melafalkan ayat-ayat suci, tubuh Jaja bereaksi, menggeliat semakin kuat seolah ada perlawanan dari sosok makhluk gaib yang merasuki tubuhnya. Namun Bang Pian tidak tergoyahkan. Dia terus melanjutkan bacaan doa-doanya dan mengalirkan energi yang bersumber dari keyakinan dan pengalamannya yang sudah lama dalam berurusan dengan dunia gaib. Seiring dengan semakin kuatnya doa-doa ruqyah yang dibacakan, suasana di ruangan itu mulai berubah. Aura gelap yang tadinya begitu pekat kini terasa mulai terpecah, seolah seperti ada cahaya yang perlahan-lahan menembus kegelapan. Bang Pian dapat merasakan bahwa makhluk gaib tersebut mulai melemah dan semakin terdesak oleh kekuatan doa yang mengalir dari dirinya. Tubuh Jaja yang tadinya menegang dan menggeliat perlahan mulai tenang. Suara erangan yang sebelumnya keluar dari mulutnya kini mulai mereda, tergantikan dengan tarikan nafas yang semakin normal. Bang Pian terus memejamkan matanya, memastikan bahwa proses pengusiran makhluk gaib tersebut berjalan dengan baik. Dia tidak ingin ada sisa-sisa energi negatif yang tertinggal di dalam tubuh Jaja yang bisa kembali mengganggunya di kemudian hari. Setelah beberapa saat, Bang Pian membuka kedua matanya perlahan, melihat ke arah Jaja yang kini terbaring lemah, namun sudah kembali dalam kesadarannya. Wajah Jaja yang sebelumnya diliputi kesakitan kini tampak lebih tenang meski masih terlihat kelelahan. Pak Bambang dan Baba Ali yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menghela nafas lega, menyadari bahwa Bang Pian telah berhasil mengusir makhluk gaib yang merasuki Jaja. Walaupun begitu, tapi Bang Pian tahu bahwa pekerjaannya belumlah selesai. Meski Jaja telah terbebas dari cengkraman makhluk tersebut, rumah tua itu masih dipenuhi dengan energi-energi yang tidak bersahabat. Dia kemudian menatap Pak Bambang dengan serius, memberikan isyarat bahwa mereka harus segera melakukan pembersihan rumah itu dan memindahkan makhluk-makhluk gaib yang sudah sangat lama berada di sana. "Bagaimana, Yan? Itu kantong menyan si Jaja udah dilepasin sama demitnya?" tanya Baba Ali yang sontak membuat Pak Bambang dan orang-orang yang ada di sana tersenyum mendengar pertanyaan itu. "Alhamdulillah, Mbak, udah dilepasin. Untung cuma diremes. Coba aja kalau sampai digigit." Balas Bang Pian yang tak kalah membuat semua orang di sana tersenyum geli mendengar ucapannya. "Alhamdulillah," ucap Baba Ali, Pak Bambang dan semua orang yang berada di tempat itu. "Nah, terus bagaimana ya? Kapan tuh rumah mau lu bersihin?" tanya Baba Ali penasaran. "Insya Allah malam ini aja deh, Mbak ya. Sekalian biar tuntas," balas Bang Pian yang merasa sangat yakin. "Oh ya Om, kalau masih ada orang di rumah itu, malam ini suruh pada minggir dulu deh ya. Biar enak saya ngerjainnya. Bilang dah sama anak buah Om Bambang, suruh pada tidur di tempat lain dulu nih malam." Imbu Bang Pian yang membuat Pak Bambang merasa sangat senang sekaligus terkejut dengan apa yang telah disampaikan Bang Pian. "Apa sampean yakin malam ini, Bang?" tanya Pak Bambang sedikit ragu. "Insya Allah, ya mumpung besok saya libur. Kalau ditunda-tunda lagi malah kelamaan nantinya," balas Bang Pian menjelaskan. "Baik kalau begitu biar Rahmat dan teman-temannya tidur di sini saja dulu. Tapi apa Bang Pian berani ya ke rumah itu sendirian malam ini?" tanya Pak Bambang yang sedikit mengkhawatirkan Bang Pian. "Lah, si Pian mah kagak ada takutnya, Mas Bambang. Lah orang temennya kebanyakan jin sama demit daripada orang-orang kayak kita," sahut Baba Ali yang membuat Pak Bambang tertawa mendengarnya. Suek banget aki-aki, malah ngecengin gua dia, gumam Bang Pian yang membuat orang-orang di sana tersenyum. Kalau begitu biar saya siapkan makanan ringan untuk cemilan sampean selama di sana ya Bang," ujar Pak Bambang yang mengira jika Bang Pian akan menginap di rumah tua di malam itu.
Ya kagak usah om, soalnya kan cara saya beda sama waktu itu ngebersihin rumahnya yang di sono, yang saya masih Prapto ya, balas Bang Pian menjelaskan. Oh gitu ya bang. Terus caranya gimana bang? Tanya Pak Bambang yang penasaran. Udah, om tenang aja dah. Yang penting tuh rumah ntar aman, nyaman, bakal ditempatin sama bakal usaha. Balas Bang Pian dengan tenang, walaupun pada awalnya Pak Bambang merasa bingung dengan cara Bang Pian dalam menangani rumah tua tersebut. Perlahan dia mulai memahami bahwa pembersihan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara fisik. Bang Pian tidak menggunakan alat atau bahan pembersih biasa, melainkan menggunakan kekuatan batin dan spiritualnya. Pak Bambang menyadari bahwa yang bekerja membersihkan rumah tua miliknya bukanlah tubuh kasar Bang Pian, melainkan sukmanya atau roh spiritual yang mampu menjelajahi dimensi lain di luar yang bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Bang Pian memang tidak menjelaskan secara rinci prosesnya, tetapi Pak Bambang bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang mendalam dan serius yang sedang terjadi. Dengan segala pengalaman dan ilmu yang dimilikinya, Bang Pian tahu bahwa untuk membersihkan energi negatif yang menghuni rumah tua itu, dia harus melibatkan lebih dari sekedar ritual fisik. Sukmanya akan masuk ke dalam rumah tersebut, menelusuri setiap sudut dan ruang untuk mengusir makhluk-makhluk gaib yang enggan pergi dengan sendirinya. Setelah memastikan bahwa kondisi Jaja sudah semakin membaik, meskipun masih lemah akibat kejadian yang baru saja dialaminya, Bang Pian merasa tugasnya malam itu telah selesai. Namun dia juga tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Dengan langkah yang tenang, Bang Pian dan Baba Ali pun berpamitan kepada Pak Bambang. Mereka berdua meninggalkan rumah Pak Bambang dalam keheningan malam yang terasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Pak Bambang hanya bisa mengangguk sebagai tanda terima kasih, meski dalam hatinya masih ada kekhawatiran dan pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Sesampainya Bang Pian di rumahnya yang terletak di daerah Ciledug, Bang Pian langsung berwudu untuk mensucikan diri. Air wudu yang dingin membasuh wajah serta bagian lain tubuhnya hingga mampu membawa ketenangan setelah melalui malam yang penuh dengan energi gelap. Setiap gerakan dalam wudu itu dilakukan secara khusyuk untuk memastikan bahwa dirinya siap secara spiritual untuk tugas besar yang akan ia lakukan. Setelah selesai berwudu, Bang Pian berjalan menuju ke sebuah kamar kosong di rumah barunya. Kamar kosong yang hanya berisikan barang yang belum sempat ditatanya itu sudah beberapa kali dia gunakan untuk melakukan praktek spiritualnya. Kamar tersebut memiliki aura yang tenang dengan dinding-dinding yang masih bersih, ruang yang sempurna untuk berkonsentrasi dan berkomunikasi dengan alam gaib. Bang Pian duduk bersila di tengah ruangan, mengambil nafas dalam-dalam untuk menenangkan pikiran dan menyeimbangkan energi dalam tubuhnya. Dia tahu bahwa sebelum melepas sukmanya untuk memasuki dimensi lain, dia harus membangun perlindungan yang kuat. Dengan mata tertutup, Bang Pian mulai melafalkan doa-doa khusus, menciptakan dinding pelindung di sekeliling ruangan. Dinding pelindung ini bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh mata biasa, tetapi dinding itu adalah sebuah dinding gaib tak kasat mata. Suara doa-doa yang diucapkan oleh Bang Pian mulai memenuhi ruangan, menciptakan getaran yang semakin lama semakin kuat. Perlahan-lahan dinding pelindung itu mulai terbentuk, mengelilingi kamar tersebut dengan energi yang hangat dan menenangkan. Bang Pian merasakan kehadiran cahaya spiritual yang melindungi dirinya, membuatnya yakin bahwa tubuh fisiknya akan aman selama perjalanan spiritual yang akan dia lakukan. Setelah memastikan bahwa dinding pelindung sudah sempurna, Bang Pian bersiap untuk melepas sukmanya. Dia memusatkan perhatian pada pusat energinya, menarik nafas dalam-dalam sekali lagi, dan perlahan-lahan mulai melepaskan kesadaran dari tubuh fisiknya. Dalam sekejap, sukmanya terpisah dari tubuh, melayang lembut di atas ruangan dan bersiap untuk memasuki dimensi lain. Sukma Bang Pian melayang dengan tenang, meninggalkan tubuh kasarnya yang tetap duduk bersila di lantai yang beralaskan sajadah. Dengan perlindungan spiritual yang telah dibangun, Bang Pian merasa aman dan siap untuk menghadapi apapun yang mungkin ditemuinya di alam gaib.
Tapi sebelum Sukmanya pergi, Bang Pian juga memanggil sahabatnya yang berwujud golok kembar yang akan digunakan sebagai senjatanya. Selain itu, Bang Pian juga memanggil sosok Kemamang Abang untuk menemaninya ke rumah tua milik Pak Bambang yang berada di pertigaan jalan raya sebuah daerah. Perlahan, Sukmanya melayang keluar dari kamar, melewati dinding rumahnya, dan mulai bergerak menuju tujuan yang telah ditetapkannya. Di alam gaib yang tidak ada batasan jarak seperti di dunia fisik, Bang Pian mulai merasakan tarikan energi dari rumah tua itu dan memandunya untuk sampai ke sana dengan waktu yang cepat. Kedatangan Bang Pian melalui alam gaib rumah tua tersebut seolah-olah telah diantisipasi oleh makhluk-makhluk gaib yang sudah lama menghuni tempat itu. Suasana di sana begitu pekat, penuh dengan energi negatif yang seakan menyelimuti seluruh rumah dengan kegelapan yang menyesakan. Bang Pian yang memang sudah berpengalaman merasakan kehadiran mereka dari segala penjuru, dan dia tahu bahwa pertempuran gaib tidak akan bisa dihindari lagi malam itu tanpa memberi waktu untuk negosiasi atau sebuah perkenalan. Sosok-sosok gaib itu langsung melancarkan serangan ke arah Bang Pian. Mereka muncul dalam berbagai bentuk yang menyeramkan. Ada yang berupa bayangan hitam besar dengan mata merah menyala, ada yang berbentuk manusia dengan wujud aneh, dan ada pula yang tampak seperti sosok makhluk setengah hewan yang mengeluarkan suara geraman rendah. Mereka menyerang secara serentak, mengerahkan seluruh kekuatan yang mereka miliki untuk mengusir Bang Pian dari wilayah mereka. Namun Bang Pian tidak sendirian dalam menghadapi ancaman ini. Sejak awal dia telah mempersiapkan diri dan membawa perlindungan gaib yang kuat. Di kedua sisinya terdapat sosok Wiratungga, sepasang golok kembar yang merupakan penjaga spiritual Bang Pian. Golok-golok itu tidak hanya sekedar senjata, melainkan wujud dari kekuatan spiritual yang mampu melindungi dan menyerang dengan kekuatan luar biasa. Sosok Wiratungga berkilau dalam cahaya yang menyilaukan, siap memotong dan menangkis setiap serangan yang datang. Selain Wiratungga, Bang Pian juga ditemani oleh sosok Kemamang Abang. Sosok makhluk gaib lain yang pernah ia taklukkan itu bersedia membantu Bang Pian tanpa syarat apapun. Kemamang Abang adalah makhluk dengan wujud yang menakutkan, tinggi besar, dengan tubuh yang bersinar merah seolah terbuat dari api. Kemamang Abang telah memiliki kemampuan untuk melawan makhluk-makhluk gaib rendahan. Dia berdiri kokoh di samping Bang Pian, mengeluarkan aura panas yang membuat makhluk-makhluk gaib lawan merasa gentar. Pertarungan gaib pun dimulai. Wiratungga dengan gerakan cepat dan tajam menebas makhluk-makhluk gaib yang mendekat, memotong mereka menjadi serpihan energi yang hilang dalam kegelapan. Setiap ayunan golok tersebut menghasilkan kilatan cahaya yang mampu mematahkan serangan musuh, menciptakan ruang bagi Bang Pian untuk bergerak lebih bebas. Di sisi lain, Kemamang Abang melancarkan serangan dengan pukulan dan tendangan yang berapi-api, menghantam makhluk-makhluk gaib dengan kekuatan yang dahsyat. Setiap serangannya seperti ledakan, menghancurkan musuh-musuh yang lebih lemah dan memaksa yang lebih kuat untuk mundur. Bang Pian yang berada di tengah-tengah pertempuran gaib itu terlihat tetap tenang dan fokus akan setiap serangan yang mengarah ke tempatnya berada. Dengan kekuatan spiritualnya, dia melantunkan doa-doa pelindung dan serangan yang mengalir dalam harmonisasi selaras bersama Wiratungga dan Kemamang Abang. Dia tahu bahwa dia harus mengalahkan para penghuni gaib itu untuk membersihkan rumah tua tersebut dan membawa kedamaian bagi Pak Bambang dan para pekerjanya. Serangan demi serangan dilancarkan oleh kedua belah pihak, namun berkat kekuatan dan pengalaman Bang Pian serta dukungan dari Wiratungga dan Kemamang Abang, lambat laun para penghuni gaib itu mulai terdesak. Mereka menyadari bahwa melawan Bang Pian bukanlah hal yang mudah. Satu persatu makhluk-makhluk gaib itu mulai mundur karena menyadari bahwa kekuatan mereka tidaklah mampu untuk menandingi kekuatan spiritual Bang Pian dan dua makhluk gaib yang dibawanya.
Meskipun pertempuran masih jauh dari kata selesai, tapi Bang Pian merasa bahwa kemenangan sudah mulai mendekat. Dia terus maju, membersihkan setiap sudut rumah itu dari pengaruh makhluk-makhluk gaib yang menghuninya. Dengan tekad yang bulat, dia berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan tempat itu sampai rumah tua tersebut benar-benar bersih dari segala gangguan gaib, sehingga bisa menjadi tempat yang aman bagi manusia yang menempatinya. Setelah merasakan kekuatan yang besar dari Bang Pian, Wiratungga, dan Kemamang Abang, makhluk-makhluk gaib penghuni rumah tua itu mulai terdesak. Mereka sadar bahwa dengan melanjutkan perlawanan, maka hanya akan membawa kehancuran bagi mereka. Di tengah pertempuran yang memanas, tiba-tiba saja muncul sosok pemimpin mereka yang berwujud perempuan tua dengan rambut gimbal yang mengenakan gaun merah lusuh. Wajahnya yang penuh dengan keriput dan matanya yang kelam memperlihatkan kekuatan gaib yang telah berusia ratusan tahun. Dia adalah penguasa utama dari rumah tua itu, sosok yang telah menjaga tempat tersebut selama bertahun-tahun, bahkan mungkin berabad-abad. Perempuan tua itu melangkah maju dengan anggun, meski suasana di sekelilingnya masih dipenuhi oleh sisa-sisa energi pertempuran. Dia mengangkat tangan, memberikan isyarat kepada makhluk-makhluk lain untuk mundur. Makhluk-makhluk gaib lainnya pun langsung mematuhi perintahnya, meskipun masih terlihat waspada terhadap Bang Pian dan dua makhluk gaib yang bersamanya. Setelah situasi sedikit mereda, perempuan tua itu menatap Bang Pian dengan tajam, mencoba menembus perlindungan batinnya. "Sudah cukup," ujar sosok perempuan tua itu dengan suara yang dalam dan bergetar oleh kekuatan tak kasat mata. "Kami akan pergi dari tempat ini. Tapi ada syarat yang harus kau penuhi," imbus sosok makhluk gaib itu lagi. Bang Pian yang masih berada dalam kondisi waspada mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh perempuan tua itu. Sosok tersebut mengajukan beberapa syarat, mungkin sebuah persembahan atau ritual tertentu yang harus dilakukan agar mereka meninggalkan rumah tua itu dengan damai. Namun Bang Pian segera menolak semua persyaratan tersebut tanpa ragu. Baginya, melakukan negosiasi dengan makhluk gaib yang memiliki niat tersembunyi adalah sesuatu yang tidak bisa diterima. "Kagak, pokoknya gue kagak mau menuhin syarat apa-apa. Gue datang kemari bukan untuk berunding, tapi bakal beberes sama bebenah. Kagak ada syarat-syaratan. Yang ada, kalau lu mau, lu sama anak buah lu bakalan gue pindahin ke tempat yang emang layak bakal lu pada." Sosok perempuan tua itu terlihat terdiam sejenak, menimbang-nimbang tawaran Bang Pian. Dia tahu bahwa sosok di hadapannya ini bukanlah orang biasa. Ia memiliki kekuatan spiritual yang tak mudah digoyahkan. Tawaran yang diajukan oleh Bang Pian adalah bentuk dari kebijaksanaan dan juga belas kasih, sesuatu yang jarang ditemui dalam pertempuran seperti ini. Setelah beberapa saat, perempuan tua itu akhirnya mengangguk pelan dan menerima tawaran dari Bang Pian. "Baiklah, kami akan menerima tempat baru itu. Namun pastikan dulu bahwa tempat itu cocok untuk kami," balas sosok makhluk gaib itu dengan terpaksa. Bang Pian menganggukkan kepala. Dia merasa bahwa kesepakatan itu adalah jalan terbaik untuk menghindari pertarungan gaib yang lebih besar lagi. Bang Pian berjanji dalam hati bahwa dia akan menepati janjinya untuk mencarikan tempat yang layak bagi makhluk-makhluk ini tanpa merugikan siapapun, baik itu manusia maupun makhluk gaib lainnya. Setelah kesepakatan tercapai, suasana di sekitaran mereka pun mulai berubah. Kegelapan yang tadinya pekat dan mencekam perlahan-lahan mulai memudar, tergantikan oleh aura yang lebih tenang dan juga damai. Dengan janji yang sudah diucapkan, Bang Pian merasakan bahwa tugasnya di alam gaib itu hampir selesai. Dia mempersiapkan diri untuk kembali ke tubuh fisiknya, membawa serta kesepakatan yang telah mereka sepakati sebagai jalan damai bagi kedua dunia, yaitu dunia manusia dan dunia gaib.
Sosok perempuan tua itu dan para pengikutnya mulai mempersiapkan untuk pergi menunggu tempat baru yang dijanjikan oleh Bang Pian. Mereka tahu bahwa waktu mereka di rumah tua itu sudah habis dan mereka harus pindah ke tempat lain yang lebih sesuai sebelum kembali ke tubuhnya. Bang Pian mengingat sebuah tempat yang berada di sebuah danau besar di dekat tempat tinggalnya. Tanpa ragu lagi, Bang Pian pun lalu membawa para makhluk gaib itu menuju ke danau tersebut dan menunjukkan tempat yang memang sesuai bagi mereka. Setelah semuanya sepakat, Bang Pian pun langsung melesat pergi bersama Wiratungga dan Kemamang Abang. Dengan langkah yang mantap, Sukmanya mulai bergerak kembali menuju tubuhnya, meninggalkan alam gaib yang kini mulai dihuni oleh para makhluk gaib yang menghuni rumah tua tersebut. Keesokan harinya, Bang Pian menemui Baba Ali dan mengajaknya untuk menuju ke rumah Pak Bambang. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, mereka pun tiba di lokasi rumah Pak Bambang. Pak Bambang menyambut mereka dengan penuh harap, menunggu kabar tentang kondisi rumah setelah pertemuan malam sebelumnya. Bang Pian dengan sikap yang penuh keyakinan memberitahukan kepada Pak Bambang bahwa rumah tua miliknya itu kini sudah dalam kondisi aman. Makhluk-makhluk gaib yang menguasai rumah itu telah dapat dipindahkannya dan tempat tersebut kini bebas dari gangguan energi negatif. Namun, Bang Pian juga memberikan beberapa saran penting agar rumah tersebut bisa benar-benar siap untuk ditempati dan digunakan secara baik. Bang Pian meminta kepada Pak Bambang untuk segera melakukan renovasi pada rumah tua tersebut. Dia menjelaskan bahwa proses renovasi itu penting untuk mengembalikan keadaan rumah seperti semula dan memastikan bahwa tidak ada sisa-sisa energi negatif yang tertinggal. Renovasi ini mencakup perbaikan struktur bangunan, pengecatan ulang, dan lain sebagainya. Selain itu, Bang Pian juga menekankan pentingnya membersihkan semak belukar dan juga pepohonan liar yang tumbuh di sekitaran rumah tua tersebut. Keberadaan tanaman-tanaman itu tidak hanya membuat tampilan rumah tidak terlihat rawat, tetapi juga dapat menyimpan sisa-sisa energi gaib dari masa lalu. Dengan membersihkan area sekitaran rumah, Pak Bambang dapat memastikan bahwa lingkungan sekitar juga bersih dan mendukung energi positif. Pak Bambang mendengarkan dengan seksama dan memahami bahwa langkah-langkah itu akan membantu mengembalikan rumah tua itu ke dalam kondisi yang lebih baik dan aman untuk penggunaan sehari-hari. Dia pun berterima kasih kepada Bang Pian dan Baba Ali atas segala bantuan mereka dan segera merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan renovasi dan juga pembersihan. Setelah memastikan bahwa semua instruksi dan saran telah dipahami, Bang Pian dan Baba Ali pun berpamitan dari rumah Pak Bambang dengan hati yang lega dan tugas yang sudah selesai. Mereka meninggalkan rumah Pak Bambang. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Bang Pian selalu mengocok perut dan misterinya dapat, horornya dapat, dan juga actionnya dapat ya. Bagaimana sekali lagi Bang Pian menunjukkan kesaktiannya ya. Dan yang saya suka dari Bang Pian tuh dia rendah hati dan apa ya, nggak banyak omong gitu, nggak banyak permintaan segala macam. Pokoknya ada orang butuh bantuan dia bantu gitu, nggak pakai banyak omong, langsung. Malam itu juga dikelarin, dituntasin. Keren banget nih. Dan Baba Ali juga ini ya. Jadi Mas Bambang ini kalau teman-teman masih ingat adalah paman daripada Prapto yang dibilang perapatan sama Bang Pian, yang dulu juga pernah ditolong terkait konveksi karena usahanya adalah konveksi, dan sekarang muncul lagi dan merupakan sahabat dari Baba Ali. Jadi Baba Ali ini sering banget nih bawa-bawa orang ke rumahnya Bang Pian buat dibantuin. Walaupun kesel kayak gimana, tetap kerennya Bang Pian di situ. Dikeselkan waktunya istirahat, waktunya kumpul sama keluarga, tapi tetap yang namanya perintah dari orang tua, dari Baba Ali, pasti walaupun sedikit ngebantu, bukan ngebantah sih, bercanda aja, tapi tetap jalan. Keren banget. Buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya dan semoga juga teman-teman semua merasa terhibur ya dengan kisah barusan, dengan kisah Bang Pian. Yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu.
Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Ekstrim kami upload tiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu agar bisa dinikmati lagi oleh teman-temannya yang lain. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.